Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada berapa? Oke, Jangan jadi banyak-banyak, Kalau Bu. orang Islam, Hah? kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. otomatis. Hah? Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Dan biarlah apapun yang menjadi aktivitas kita pada hari ini, dan biarlah itu menjadi berkah bagi kita dan menjadi kemuliaan nama Tuhan di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama membahas atau menanggapi video dari seorang muslimah ini, di mana dia bertanya, Bapak Ibu, orang Islam itu percaya dengan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kenapa orang Kristen tidak percaya dengan Al-Quran? Ini kan tidak adil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini ibu ini merasa diperlakukan tidak adil karena orang Kristen tidak percaya dengan Al-Quran, sementara orang Islam percaya dengan Injil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita tonton tayangan berikut ini. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada berapa? Oke, Jangan jadi banyak-banyak, Kalau Bu. orang Islam, Hah? kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iya. otomatis. Hah? Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya, makasih Bu. Iya Bu, udah Bu ya. Kalau memang ya kurang satu lagi. Oh, banyak nggak apa-apa Bu. Banyak nggak apa-apa. Adakah? Nggak apa-apa. Kalau 1 jam nggak apa-apa ya. Iya terus Ya. Bu. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wah. Kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keasliannya. Nah, Apa di ayat Anda alhamdulillah. ada? Iya. Ibu sudah jadi ustazah tadi itu. Apa di ayat itu ada? Iya. Dan ada Kak. Kalau di dalam Islam jutaan orang yang hafal Al-Quran, sehingga ketika ada salah, ada kekeliruan bisa diperbaiki. Iya, oke Bu. Dibenarkan. Terima kasih Tetapi Bu di ya. situ apakah ada yang hafal Oke. kitab Injil? Iya. Kurang satu lagi Iya, Bu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Dan seperti yang telah kita saksikan bersama tadi, bahwa di mana ibu muslimah ini mencoba bertanya kepada bapak-bapak pendeta yang ada di situ. Dia bertanya begini, orang Islam itu percaya dengan Taurat, percaya dengan Zabur, percaya dengan Injil, bahkan Al-Quran. Tetapi kenapa orang Kristen tidak percaya dengan Al-Quran? Ini kan tidak adil Pak Pendeta. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini saya melihat bahwa ibu ini merasa diperlakukan tidak adil. Ya, mereka diperlakukan tidak adil karena orang Kristen tidak percaya dengan kitab suci mereka, sementara mereka harus diwajibkan untuk percaya dengan Injil. Nah itulah kehebatan Injil Bapak Ibu ya. Nah bagaimana menanggapi hal ini Bapak Ibu? Saya mau katakan bahwa sebenarnya ibu ini salah bertanya. Kenapa demikian? Karena iman kita saja sudah berbeda ya. Nabi kita saja sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi bagaimana mungkin kita bertanya kepada orang yang tidak seiman dengan kita? Sudah otomatis tidak relevan ya, tidak masuk akal. Nah begini Bapak Ibu, kenapa orang Kristen tidak percaya dengan Al-Quran? Saya mau katakan, jangankan percaya dengan kitab sucimu, kepada nabimu saja orang Kristen tidak percaya. Karena kenapa? Karena Alkitab tidak pernah menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad ya. Kalau orang Kristen saja tidak percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad, apalagi percaya dengan kitab sucimu ya. Ini kan berbicara tentang akidah, tetapi menghormati ya Muhammad sebagai nabinya umat muslim ya, tetapi secara akidah tidak ya, karena iman kekristenan itu berpusat kepada Yesus Kristus ya. Itu
finalnya kepada Yesus Kristus. Artinya tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Yesus Kristus. Jadi pusat iman kekristenan itu puncaknya kepada Yesus Kristus, ya. Kita bisa lihat itu di Ibrani pasal 1 ayat yang kedua, ya. Di situ jelas Bapak Ibu dikatakan bahwa segala sesuatu itu telah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Ibu ini berkata bahwa kitab suci Al-Quran itu sangat terjaga keasliannya karena dihafal beribu-ribu orang, bahkan jutaan katanya. Jadi dia bertanya, apakah ada orang Kristen juga yang menghafal kitab sucinya itu Alkitab? Saya mau katakan Bapak Ibu, ya, untuk melihat sesuatu asli atau tidak aslinya sesuatu itu tidak boleh atau tidak bisa diukur dari cara kita menghafal, ya, hafal menghafal. Alkitab itu tidak diwajibkan untuk dihafal Bapak Ibu, tetapi semua isi firman itu harus dilakukan. Itu yang paling penting, ya. Saya juga tidak mengatakan jangan dihafal, ya, tetapi tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu adalah isinya harus dilakukan oleh orang Kristen, ya. Jadi tolak ukurnya untuk mengatakan sesuatu itu asli atau tidak bukan secara hafal menghafal Bapak Ibu, ya. Karena novel saja, cerpen saja itu bisa dihafal, ya. Tetapi apakah bisa dikatakan dia kitab suci? Belum tentu. Dongeng bisa dihafal. Apakah itu kitab suci? No, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, saya rasa ini pertanyaan konyol, ya, tidak bermutu dan tidak berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.